Apakah bisa memasak roti tanpa oven? Bahasaku jelek, tapi rotiku enak banget. Hari ini kita masak 5 roti tanpa oven. Here we are. Di sini ada bahan untuk membuat roti tanpa ragi dan di sini ada bahan untuk membuat adonan untuk roti pakai ragi. Dengan adonan ini saya bisa membuat 2 roti kecil untuk 4 caranya dan ini bahan untuk mungkin 2 roti kecil saja. Ayo masak. Adonan dengan ragi. Kita ambil sebuah wadah lalu tuang 360 ml air dan 5 gram ragi instan. Aduk supaya kedua bahan ini tercampur dengan baik. Aduk lama supaya raginya larut dan punya waktu untuk aktif. Simpan wadah ini, lalu ambil wadah yang lain. Tuang 600 gram tepung terigu. Kita ambil kembali wadah air tadi, lalu tuang 18 gram gula, 5 gram garam, aduk dengan baik, lalu tuang 35 gram minyak. Aduk lagi dan ambil kembali wadah tepung, lalu tuang campuran cairnya ke dalam tepung. Aduk dengan sangat baik. Pertama menggunakan sendok, lalu lanjutkan langsung dengan tangan. Kita harus mengguleni dengan baik dan lama. Adonan ini tidak boleh terlalu lengket, tapi juga tidak boleh terlalu keras. Uleni lama dan dengan tenaga supaya adonan menjadi rata dan semua bahan tercampur dengan sempurna. Setelah adonan siap, diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita ambil kembali adonan ini. Lalu, dengan sedikit tepung di atas permukaan meja, uleni lagi adonan ini. Coba buat sebanyak mungkin kantong udara di dalamnya. Setelah diuleni lagi, bagi adonan menjadi 8 bagian. Dari setiap bagian, bentuk menjadi bulatan. Sekarang kita harus membiarkan bulatan ini mengembang. Letakkan di atas permukaan yang sesuai. Tutup dengan kain atau plastik. Lalu diamkan selama minimal 1 jam atau sampai adonan ini menjadi 2 kali lebih besar. Adonan tanpa ragi. Sekarang kita siapkan adonan roti tanpa ragi. Tuang 75 gram tepung terigu. Campurkan sedikit garam ke dalam 45 gram air. Lalu tuang air garam ini ke dalam gundukan tepung. Aduk campuran ini dengan baik. Tambahkan 5 gram minyak. Aduk lagi. Dan dalam kasus ini juga adonan harus diuleni lama dan dengan tenaga. Kita harus mengaduk dengan sangat banyak. Kalau adonan terlalu lengket, bisa ditambahkan sedikit demi sedikit tepung tambahan. Setelah adonan tercampur dengan baik, diamkan selama 10 menit. Roti di wajan tanpa ragi. Setelah 10 menit, kita ambil kembali adonan kecil tanpa ragi ini. Bisa dibuat menjadi 1 bulatan atau dibagi menjadi 2 menurut kamu lapar atau tidak. Bantu dengan sedikit tepung untuk menggilas adonan ini dengan baik.
supaya hasil akhirnya menjadi sangat tipis. Nyalakan kompor, letakkan wajan di atasnya, lalu panaskan dengan baik. Harus panas. Letakkan adonan di atas wajan. Rasanya adalah menjaga api tetap kecil dan membalik roti dengan sering, supaya matang merata dan tidak gosong. Rotinya sudah siap. Roti di wajan dengan ragi. Sekarang kita olah adonan beragi kita yang sudah mengembang lebih dari 2 kali lipat. Taburkan tepung di atas permukaan meja. Olah adonan ini untuk digilas. Tapi kali ini tekan sedikit saja, tidak boleh terlalu pipi, supaya kantong udara yang terbentuk saat mengembang tidak rusak. Nyalakan kompor dengan api kecil. Tunggu sampai wajan panas. Lalu letakkan roti kita. Kita akan melihat rotinya mengembang hampir seketika. Rasanya di sini juga sama. Api harus sangat kecil. Dan balik terus supaya tidak gosong, tapi matang merata sampai ke dalam. Rotinya sudah siap. Roti goreng. Kita ambil wajan yang lain, tuang minyak, lalu tunggu sampai panas. Kali ini dengan api besar. Tes minyaknya dengan memasukkan sedikit adonan. Kalau adonan ini naik ke permukaan, berarti minyaknya sudah siap. Masukkan roti ke dalam minyak panas. Roti ini akan langsung mengembang dan cenderung naik ke permukaan minyak. Rasanya adalah menyiram minyak dari bagian bawah ke atas dan membalik roti dengan sering. Kalau kedua sisi roti sudah berwarna keemasan, roti gorengnya sudah siap. Biarkan roti ini kering di atas saringan. Dan kalau bisa, bersihkan sisa minyaknya dengan kertas. Air fryer. Kita ambil air fryer. Tidak perlu menggilas adonan. Cukup perbaiki bentuknya supaya bulat. Masukkan adonan, lalu atur suhu 185 derajat selama 8 menit. Setelah 8 menit selesai, balik rotinya. Lalu atur lagi 185 derajat selama 8 menit lagi. Rotinya sudah siap. Hasilnya akan renyah di luar dan lembut di dalam. Rice cooker dikukus. Kita ambil rice cooker, lalu pasang alat tambahan untuk mengubahnya menjadi alat pengukus. Tuang air ke dalam rice cooker. Lalu, di atas 2 lembar kertas roti, letakkan 2 adonan bulat ke dalam alat pengukus ini. Nyalakan rice cooker, lalu tunggu 16 menit. Setelah waktu ini selesai, roti kukus kita sudah siap untuk dimakan. Oke guys, sekarang saya akan coba semuanya roti. Dan lihat kalau ini sukses atau disaster. Mulai dan yang pertama, ini roti tanpa ragi. Di pan, masak di pan. Jadi ini bisa pakai untuk breakfast, sarapan dengan telur dadar, sedikit keju, atau bisa di wrap, atau bisa dengan selai, dengan kacang, dengan semuanya. Sudah lembut-lembut, bisa di roll, cepat untuk membuat, murah, dan enak banget. Pasti ini bukan roti yang paling enak di dunia. Tapi bisa jadi itu mudah untuk membuat. Super good. Sekarang, roti nomor 2. Roti dengan adonan pakai ragi dan memasak di panci.
di dalam ini sempurna, lembut. Ya, ada istrinya setuju juga. Coba dulu, sedikit burn. Saya lupa di bahasa Indonesia. Anus. How is it? Hangus, ya. Yeah. Tapi enak banget. Dengan telur dan keju. Mungkin potong dan taruh seperti sandwich ya. Approve, sukses. Sekarang roti goreng. Ini pasti yang paling enak tapi kurang sehat. Lihat ya. Wow, waktu buka lembut-lembut di dalam. Dan lihat ya, ini harum, mantap. Guys, ini yang paling enak. Ya, goreng pasti enak. Tapi ya, yang paling enak. Oke, sukses ini juga. Roti nomor 4. Ini yang di dalam air fryer. Wow. Wow. Ini roti. Di dalam ada bubble-bubble. Bisa taruh di dalam seperti sandwich semuanya. Bisa burger juga kalau mau. Sekarang rasanya. Enak banget. Lembut-lembut. Sedikit keras di luar. Sehat. Karena ini di air fryer. Jadi ada the filling itu goreng. Tapi bukan goreng. Tidak ada minyak sedikit di adonan. Oke, ini super approve. Mungkin sekarang yang saya paling suka yang di dalam air fryer. Dan sekarang roti nomor 5. Ini yang dimasak di dalam rice cooker. Ini seperti pao yang Cina ya. Roti yang Cina di dalam bisa taruh kacang hijau atau kacang merah dengan gula atau coklat atau ayam atau makan seperti ini. Ini lebih lembut-lembut. Super sehat karena kukus. Enak banget. Enak banget guys. Oke. Sebelum saya tambah 10 kilo, saya berhenti seperti ini dan bagi dengan keluargaku. Bisa masak roti tanpa oven dan semuanya enak banget. What can I say? Terima kasih banyak dan selamat makan. Dadah!